Kenzo tampak benar-benar kehilangan kesabarannya kali ini. Setelah mengetahui bahwa Sandra diam-diam menjadi salah satu investor di perusahaan Aditya, selain Cynthia, emosinya meledak. Baginya, keputusan itu bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ia tahu betul siapa Sandra dan apa yang mampu dilakukan wanita itu demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenzo mulai mencurigai bahwa Sandra punya maksud tersembunyi di balik statusnya sebagai investor. Ia merasa Sandra ingin menggunakan posisi itu untuk kembali mendekat, memanipulasi situasi, bahkan mungkin menjatuhkan Mutiara atau mempengaruhi keputusan di perusahaan. Hal ini membuat Kenzo merasa muak dan tidak bisa diam saja. Ia tahu kalau Sandra bukan tipe orang yang mudah menyerah, terutama setelah cintanya ditolak mentah-mentah. Suasana semakin menegangkan ketika Kenzo tak sengaja bertemu dengan Sandra di kafe tempat Mutiara bekerja. Sandra tampil anggun seperti biasa, berusaha menunjukkan sikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik senyum manisnya, ada tatapan licik yang membuat Kenzo semakin kesal. Pertemuan itu berlangsung dengan udara yang syarat ketegangan. Kenzo menatap tajam, mencoba menahan amarahnya agar tidak menimbulkan keributan di depan umum. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak akan mudah dipermainkan lagi. Dalam diam, Mutiara yang melihat situasi itu dari jauh mulai cemas. Ia tahu pertemuan antara Kenzo dan Sandra tidak akan berakhir dengan baik. Sandra mencoba berbicara dengan nada tenang, menutupi kegugupannya di balik keangkuhan. Tapi Kenzo tak lagi memberi ruang. Ia sudah menilai semua langkah Sandra berbau manipulasi, termasuk keputusan menjadi investor yang jelas-jelas melibatkan urusan pribadi. Kenzo tidak ingin bisnis keluarganya dicampuri oleh orang yang punya dendam pribadi dan obsesi tidak sehat terhadap dirinya. Mutiara yang memperhatikan dari kejauhan merasa gelisah, takut keadaan akan memanas. Namun dalam hati, ia kagum pada sikap Kenzo yang mulai berani menegaskan batas. Ia bukan lagi pria yang mudah dikendalikan atau diperdaya oleh pesona Sandra. Kini, Kenzo tampil lebih dewasa dan tegas, membela apa yang ia anggap benar, termasuk melindungi Mutiara dari intrik yang terus diciptakan Sandra. Momen di kafe itu menjadi penanda bahwa perang dingin antara Kenzo dan Sandra telah memasuki babak baru. Sandra mungkin tersenyum di luar, tapi dalam hatinya membara oleh amarah dan rasa sakit karena diabaikan. Sedangkan Kenzo semakin yakin, selama Sandra masih terlibat di perusahaan, tidak akan ada kedamaian. Ia pun bertekad mencari cara untuk mengeluarkan Sandra dari lingkaran bisnis keluarganya sekali untuk selamanya. Sandra jelas tidak tinggal diam setelah mengetahui keputusan Kenzo yang tiba-tiba membatalkan kerjasama bisnis secara sepihak. Ia merasa direndahkan, apalagi keputusan itu dilakukan tanpa persetujuan resmi dari pihak manajemen perusahaan. Bagi Sandra, langkah Kenzo terlalu berani, bahkan dianggap tidak sopan terhadap posisi dirinya sebagai salah satu calon investor besar. Namun bagi Kenzo, keputusan itu sudah bulat. Ia tidak peduli dengan status Sandra, berapa besar dana yang ia tawarkan, atau seberapa penting kerjasama tersebut bagi perusahaan. Kenzo punya alasan kuat. Ia tidak ingin Sandra semakin punya ruang untuk mengacaukan kehidupan keluarganya. Ia tahu betul sifat asli Sandra, penuh ambisi, licik, dan selalu menggunakan kekuasaan untuk menekan orang lain. Dalam pandangan Kenzo, jika Sandra benar-benar resmi menjadi investor, maka ia akan punya kendali lebih besar untuk mencampuri urusan internal perusahaan, bahkan urusan pribadi keluarganya. Sandra mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Ia menuduh Kenzo tidak profesional, mencampur adukan urusan pribadi dengan bisnis. Tapi bagi Kenzo, keputusan itu bukan soal profesionalitas,
melainkan soal melindungi keluarga. Ia tidak ingin perusahaan yang dibangun oleh ayahnya, Aditya, menjadi ladang permainan Sandra demi kepentingan pribadi. Situasi memanas saat Sandra datang langsung ke kantor Aditya, menuntut penjelasan resmi. Ia membawa dokumen kerjasama dan bukti komunikasi, menunjukkan bahwa tidak ada alasan hukum bagi Kenzo untuk membatalkan kesepakatan. Tapi di hadapan semua itu, Kenzo tetap tenang dan teguh pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa selama dirinya masih punya wewenang di perusahaan, Sandra tidak akan pernah diizinkan menjadi bagian dari bisnis keluarga. Bagi Kenzo, keputusan itu bukan hanya bentuk perlindungan terhadap perusahaan, tapi juga terhadap Mutiara dan ibunya, Rianti. Ia tahu Sandra akan memanfaatkan setiap celah untuk masuk ke lingkaran keluarganya, entah untuk balas dendam, menciptakan fitnah, atau sekadar menunjukkan kekuasaan. Sandra yang biasanya mampu mengendalikan keadaan, kini tampak kehilangan kendali. Tatapannya tajam, penuh kemarahan dan gengsi yang terluka. Dendam dan rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi mulai runtuh satu persatu, membuka babak baru yang jauh lebih emosional dan penuh gejolak batin. Rianti benar-benar terguncang setelah mengetahui kenyataan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Selama ini, ia memandang Mutiara dengan penuh kebencian, menganggap gadis itu sebagai sumber masalah, anak yang dianggap merebut perhatian Kenzo, bahkan sempat mengira Mutiara hanya ingin mencari keuntungan dari keluarga mereka. Namun kini, semua kebencian itu berubah menjadi perasaan yang campur aduk, penyesalan, haru, dan luka yang sangat dalam. Saat ia menyadari bahwa gadis yang selama ini ia hina dan rendahkan ternyata adalah darah dagingnya sendiri, air matanya tak bisa lagi terbendung. Rianti merasa seperti tertampar keras oleh masa lalu. Ia menatap wajah Mutiara dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi dengan rasa curiga, tetapi dengan kasih seorang ibu yang baru menyadari betapa besar kesalahannya.